apa kabar kalian semua? Monali Salus here and welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku mau berbagi informasi ke kalian, atau bisa dibilang aku mau sharing aja kali ya, menurut apa yang aku ketahui tentang bahan-bahan aktif yang sekarang banyak banget kita temuin di skincare yang kita pakai. Karena kalau aku perhatiin ya, sekarang tuh banyak banget brand-brand skincare yang berlomba-lomba untuk memasukkan bahan aktif di dalam produk-produknya. Tapi banyak juga di antara kita tuh yang kayak kalau misalnya kita beli skincare atau kita lagi mau beli skincare terus lihat ingredientsnya tuh kita tuh bingung, ini tuh apa ya gitu loh, ini tuh bahan aktif ini tuh gunanya tuh untuk apa ya gitu loh. Makanya di video kali ini aku mau sharing ke kalian. So buat kalian yang udah penasaran, just keep on watching. Tapi tunggu dulu, seperti biasa sebelum aku mulai videonya kasih aku like dulu dong. Oke. Di sini like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung subscribe aja teman-teman, karena subscribe itu gratis. Nah, jadi di sini aku mau bahas 7 active ingredients yang mungkin kalian juga udah sering dengar atau kalian juga udah sering lihat di iklan-iklan skincare yang ada di sosial media kalian, atau mungkin juga kalian temuin di ingredient skincare yang lagi kalian pakai. Tapi di sini aku bakal buat videonya itu sesederhana mungkin dan aku bakal pakai bahasa yang sesimpel mungkin yang aku bisa supaya bisa dipahami sama kalian semua, karena jujur aku sendiri waktu pertama kali belajar skincare itu kayak rada bingung ya kalau misalnya ketemu istilah-istilah kecantikan gitu yang kayak aku tuh belum pernah dengar gitu loh, ini tuh apa, harus cari-cari lagi gitu ya kan. Jadi aku harap lewat video ini kalian semua bisa paham fungsi-fungsi active ingredients yang mau kalian pakai di kandungan skincare kalian. Oke, yang pertama aku mulai dari niacinamide atau vitamin B3. Nah, niacinamide ini itu bahan aktif yang mengandung antibakterial teman-teman. Jadi dia itu berfungsi untuk meredakan peradangan dan juga sekaligus dia juga bisa menenangkan jerawat yang ada di wajah kita. Terus dia juga bisa meregenerasi kulit kita dan juga merangsang produksi kolagen di dalam kulit kita. Jadi kulit kita itu bisa tampak lebih cerah gitu kalau pakai skincare yang ada kandungan niacinamide-nya. Jadi buat kalian yang punya jenis kulit berjerawat atau kusam, kalian bagus banget kalau kalian pakai skincare yang di dalamnya itu ada kandungan niacinamide-nya. Yang kedua ada hyaluronic acid, dan yang ini aku juga yakin kalian pasti udah sering banget denger ya kan, karena emang hyaluronic acid ini tuh bagus banget teman-teman. Jadi fungsinya hyaluronic acid ini itu dia tuh menyerap kelembapan udara masuk ke dalam kulit kita, terus dia juga mempertahankan dan mengunci kelembapan itu di dalam kulit kita. Jadi kulit kita tuh nggak gampang kering gitu loh, dan karena dia bisa melembabkan jadinya kulit kita tuh kayak terasa lebih kenyal gitu. Dan hampir sama kayak niacinamide tadi, dia bisa mempercepat regenerasi pada kulit kita. Jadi kalau hyaluronic acid ini itu lebih ditujukan kepada kita-kita yang punya jenis kulit yang kering. Jadi udah lumayan paham ya teman-teman, kalau untuk mencerahkan kulit, untuk mempercepat regenerasi kulit, itu kalau misalnya kalian yang berjenis kulitnya berjerawat, kalian bisa pakai niacinamide yang tadi. Dan kalau misalnya kalian yang tipe kulitnya itu kering kayak aku, kalian bisa pakai hyaluronic acid ini. Yang ketiga ada vitamin C atau vitamin C. Nah, kalau untuk vitamin C ini juga kita udah bisa banyak banget temuin di produk-produk skincare kayak toner, serum gitu juga udah banyak banget. Tapi juga ada brand-brand skincare yang nggak cuma pakai vitamin C ini tuh untuk menjadi bagian dari kandungan produk tersebut gitu loh. Jadi bener-bener ada skincare yang khusus untuk vitamin C gitu. Nah, sebenarnya vitamin C ini tuh fungsinya tuh untuk apa sih di kulit kita? Nah, vitamin C ini itu berfungsi untuk menstimulasi produksi kolagen di dalam kulit kita. Terus dia juga bisa mencerahkan dan juga menutrisi kulit kita. Dia juga bisa menangkal radikal bebas dan juga dia bersifat sebagai anti-aging teman-teman. Jadi dia juga bisa mengencangkan kulit kita. Terus fungsi lain dari vitamin C ini juga dia bisa menyamarkan dark spot. Jadi kalau misalnya kalian punya bekas jerawat atau kalian punya flek hitam di wajah kalian, atau ada warna kulit kalian yang kurang rata, kalian bisa cari skincare yang di dalamnya ada kandungan vitamin C-nya, karena itu bagus banget buat masalah kulit kalian yang tadi.
Next yang keempat ada AHA, kepanjangan dari alpha hydroxy acid. Nah, kalian pasti akhir-akhir ini juga sering dengar nih AHA, BHA, PHA ya kan. Nah, sekarang kita bahas yang AHA dulu. Yang termasuk golongan AHA itu tuh sebenarnya ada banyak teman-teman. Ada glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid, dan juga tartaric acid. Nah, terus apa fungsinya AHA untuk kulit kita? Jadi AHA itu berfungsi untuk mengeksfoliasi dan mengangkat sel-sel kulit mati kita, tapi di permukaan yang paling atas teman-teman. Terus dia juga berfungsi untuk menyamarkan garis-garis halus yang ada di permukaan kulit kita. Jadi dia juga bisa mengencangkan kulit kita ya teman-teman. Dia juga bisa mengatasi hiperpigmentasi, flek, bekas-bekas jerawat, dan juga dia bisa memperhalus tekstur kulit kita. Nah, karena AHA itu adalah kandungan asam yang bekerja di permukaan kulit, jadi dia itu larut di dalam air ya teman-teman. Jadi AHA ini tuh cocok banget buat kalian yang berjenis kulit kering. Tapi biasanya ingredients yang tertulis di dalam skincare itu tuh nggak nulis AHA gitu. Biasanya mereka tulisin kandungan-kandungannya tadi, yang 5 tadi aku sebut, yang glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid, atau tartaric acid. Biasanya tuh mereka tulisnya tuh itunya, karena dari kelima kandungan itu tuh sebenarnya tuh punya fungsinya masing-masing gitu loh. Tapi aku nggak akan bahas di sini karena menurut aku nanti ini videonya bakal kepanjangan. Jadi di sini aku bakal bahas AHA-nya aja secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu dan kalian pengen penjelasan lebih lanjut tentang kelima kandungan dari AHA tadi, golongan AHA tadi, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bikinin videonya buat kalian. Next yang kelima ada BHA, kepanjangannya beta hydroxy acid, dan yang termasuk dari golongan BHA ini itu ada salicylic acid dan juga citric acid. Terus kandungan BHA itu tuh apa sih? Jadi BHA ini berfungsi untuk mengurangi peradangan, terus dia juga bisa mengempeskan jerawat. Jadi dia itu memperkecil diameter jerawat kita gitu ya teman-teman. Terus dia juga bisa membersihkan komedo dan memperbaiki tekstur kulit kita. Nah, berbeda dengan AHA yang tadi, kalau AHA itu kan kandungan asam yang larut di dalam air ya kan, teman-teman masih ingat kan? Nah, kalau BHA ini itu adalah kandungan asam yang larut di dalam minyak teman-teman. Jadi BHA ini tuh cocok buat kalian yang punya jenis kulit yang berjerawat atau kalian yang berjenis kulit berminyak. Nah, untuk cara kerjanya BHA, jadi dia tuh nanti penetrasi ke dalam kulit kita, jadi dia masuk ke dalam lapisan kulit kita. Terus di situ dia bakal membersihkan dan juga mengangkat minyak berlebih, sebum, terus sisa-sisa kotoran yang ada di pori-pori kita. Oh ya, BHA ini tuh juga bersifat sebagai keratolitik. Jadi dia itu bisa Jadi dia tuh bisa mengikis lapisan kulit kita yang paling atas. Jadi sebenarnya penggunaan BHA ini tuh bisa menyebabkan kulit kita tuh jadi kering. Terus bisa juga kalau berlebihan tuh bisa iritasi juga. Jadi sangat disarankan kalau kalian pakai skincare yang ada kandungan BHA-nya, kalian juga imbangi dengan penggunaan skincare yang di dalamnya itu ada kandungan yang bisa melembabkannya gitu. Next yang keenam ada PHA atau polyhydroxy acid. Nah, kalau PHA ini tuh sebenarnya tuh gampang teman-teman. Dia tuh hampir sama kayak AHA. Cuma bedanya kalau PHA ini tuh dia tuh tidak berfungsi sebagai eksfoliator, karena PHA ini tuh dia tuh punya molekulnya tuh besar, lebih besar. Terus teksturnya tuh lebih mild di kulit kita, jadi lebih gentle gitu. Jadi PHA ini tuh lebih minim iritasi. So, PHA ini tuh cocok banget buat kalian yang punya jenis kulit yang sensitif. Nah, jadi dari AHA, BHA, PHA kalian udah tahu ya bedanya teman-teman, dari cara kerjanya, kandungan asamnya, terus fungsinya. Jadi kalian udah tahu nih, oh jenis kulit aku tuh cocoknya tuh pakai AHA, BHA, atau PHA. Next yang terakhir, yang ketujuh ada retinol. Nah, menurut aku retinol ini tuh yang paling ngehits akhir-akhir ini ya teman-teman. Kayak retinol ini tuh banyak banget dibicarain orang-orang. Terus banyak juga brand skincare yang masukin retinol di dalam kandungan skincare-nya. Dan sebenarnya retinol ini tuh adalah turunan dari vitamin A teman-teman. Nah, fungsinya apa? Nah, menurut aku retinol itu tuh adalah kandungan yang paling powerful gitu loh teman-teman. Dan jujur aku emang udah pakai retinol kayak udah 2 bulanan gitu akhir-akhir ini. Dan dia tuh emang fungsinya tuh baik banget teman-teman. Retinol itu tuh ya, dia itu bisa berfungsi sebagai anti-aging. Jadi dia bisa mengurangi kerutan yang ada di wajah kita. Terus dia juga bisa mengencangkan kulit wajah kita. Dia juga bisa memperbaiki tekstur di wajah kita. Terus dia bisa mengecilkan pori-pori, membersihkan komedo, mengatasi masalah hiperpigmentasi. Dan dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen di dalam kulit kita teman-teman. Kayak menurut aku tuh retinol tuh kayak serum yang super duper powerful gitu loh teman-teman. Kayak kenapa aku baru tahu retinol sekarang gitu ya.
Tapi nih ada tapinya nih teman-teman, kandungan powerful ini. Jadi penggunaan retinol yang berlebihan itu bisa menimbulkan over dry di kulit kita, atau maksudnya tuh bisa bikin kulit kita tuh kayak kekeringan gitu loh teman-teman. Jadi tetap harus kalian kalau mau pakai retinol, kalian harus imbangin dengan penggunaan moisturizer yang bisa melembabkan kulit kalian. Terus retinol itu tuh bisa bereaksi kalau dia kena cahaya atau dia kena panas. Jadi sangat amat dianjurkan kalau kalian mau pakai retinol itu pakainya tuh buat skincare malam teman-teman. Jangan dipakai buat pagi-pagi. Walaupun kalian pakai sunscreen itu tetap tidak dianjurkan kalian pakai retinol di pagi hari. Karena balik lagi tadi dia itu kan bisa menimbulkan reaksi kalau dia kena panas atau dia kena sinar. Sedangkan kalau kita pakai skincare pagi, itu kan pasti kita pakainya tuh pagi, siang, bahkan bisa sampai sore gitu ya kan kalau misalnya kita aktivitas di luar. Nah, daripada nih ya, daripada kita niatnya pengen punya kulit yang kinclong, yang glowing, yang bagus, malah nanti kenapa-kenapa gitu. Jadi please kalau kalian mau pakai retinol, aku sangat menganjurkan dan aku sangat menyarankan itu dipakai di malam hari, di garis bawahin ya. Oh ya, terus buat kalian yang punya jenis kulit yang sensitif teman-teman, kalau misalnya kalian mau pakai retinol, itu aku saranin kalian pakainya tuh bertahap ya teman-teman. Jadi jangan tiap malam langsung jebret kalian pakai setiap malam tuh, jangan. Mending kalian cobain dulu gitu loh, karena kan kulit kalian tuh sensitif. Jadi bisa terjadi kemungkinan reaksi retinol di muka kalian tuh berbeda gitu loh sama orang-orang yang kulitnya tuh normal, yang nggak sensitif. Jadi mungkin kalian bisa coba dulu misalnya seminggu sekali gitu atau seminggu 2 kali. Terus kalian lihat dulu, oh muka gue nggak kenapa-kenapa nih, maksudnya baik-baik aja gitu, nggak menimbulkan reaksi sensitif atau menimbulkan reaksi yang aneh-aneh. Kalian baru tingkatin lagi pemakaiannya, mungkin 2 hari sekali, hari ini pakai, besok enggak, terus pakai lagi, terus enggak, kayak gitu teman-teman. Terus untuk penggunaan retinol di jenis kulit apapun itu kalian pakainya harus pas kondisi muka kalian tuh udah kering gitu. Jadi kalau misalnya habis cuci muka, kalau kalian mau pakai toner, boleh pakai toner dulu, tapi tunggu kering gitu, jangan lembab, jangan pas basah-basah terus kalian templokin tuh retinol. Karena retinol juga nggak bisa dia dipakai di kondisi kulit yang lembab apalagi basah, karena bisa menimbulkan iritasi juga teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu sharing aku tentang 7 kandungan aktif yang sering kita temuin di ingredient skincare kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan aku harapannya dengan kalian nonton video yang kayak gini, nggak harus video aku doang sih, kalian bisa cari pengetahuan lain tentang skincare di YouTube, itu udah banyak banget. Tapi harapan aku ketika kalian misalnya mau pakai skincare atau kalian mau beli skincare, jangan maksudnya katanya-katanya bagus gitu loh, kayak misalnya teman kalian nih ya, gue pakai ini bagus loh, gue pakai ini nih jadi kinclong loh, gila gue sembuh loh. Itu jangan langsung dipercaya teman-teman. Kalian lebih baik cari tahu ingredientsnya dulu, terus kalian pelajarin dulu, karena bisa jadi kondisi kulit teman kalian sama kondisi kulit kalian itu tuh berbeda. Lah nanti hasilnya kalau misalnya berbeda, kalian salahin skincare-nya, padahal kalian yang kurang tahu tentang ingredientsnya. Jadi kalau misalnya kalian udah paham tentang kandungan-kandungan bahan aktif yang ada di skincare kalian, kan setidaknya kalian tuh tahu gitu loh, bisa pilih-pilih, oh jenis kulit aku tuh ini gitu, jadi yang cocok tuh pakainya tuh yang ini gitu. Jadi nggak cuma katanya bagus, tapi karena muka itu kan investasi ya teman-teman. Jadi kita nggak mau dong muka kita yang tadinya baik-baik aja nih, terus gara-gara kita nggak tahu ingredientsnya apa, bahan aktifnya apa, reaksinya jadinya gimana di muka kita, kan jadinya tuh sayang gitu. Oke, jadi segitu dulu teman-teman. Buat kalian yang punya kritik ataupun saran buat aku apapun itu, atau misalnya kalian punya pertanyaan buat aku, kalian gak usah sungkan-sungkan, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagram aku. Dan buat kalian yang mau nge-share video ini ke sosial media yang kalian punya, itu boleh banget teman-teman. Tapi aku mau ngingetin lagi buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe di bawah sini, karena bakal ada 1 video baru di setiap minggunya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Okay, once again, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!